Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, Mila Nabila 99. Saya mau tahu nih, ya, saat ini alasan dia tidak menghubungi kamu, ya. Alasan dia tidak menghubungi kamu. Siapapun dia di sini, boleh untuk pasangan, siapapun di sini ya. Boleh untuk selingkuhan, mantan, terserah, siapapun dia di sini ya. Alasan yang sebenarnya, teman-teman, si dia tidak menghubungi kalian. Ya. Ini sudah ada kartu terbalik ya, 1. Jadi itu memang energinya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Aku akan ambil 4 tebaran kartu di sini ya. Silahkan dipilih. Bagaimanapun ini hanya pembacaan umum. Aku di sini tidak meramal kamu saja, tapi aku meramal banyak orang di sini. Tentunya kalian yang nonton video aku di sini berbeda-beda dong kelahirannya. Dan seseorang yang kalian tanyakan di pikiran kalian pun berbeda-beda dong kelahirannya ya. Seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri gitu ya. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya, bisa jadi. Dan selama kamu nonton versi YouTube ya, bisa terbolak-balik energinya atau vice versa. Itulah kelemahan kamu nonton versi YouTube ya. Selain kecil yang ketarik energinya, bahkan sama sekali gak ketarik masih pula bisa terbolak-balik. Itulah kelemahan nonton YouTube. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka benar-benar energi kamu 100% dan tidak akan pernah terbolak-balik. Kenapa? Karena aku tahu nama kalian, tahu wajah kalian, jadi bisa ditarik energinya. Kalau di sini ini energi banyak orang gitu ya. Jadi mohon dikondisikan dengan cerita kalian masing-masing seperti itu ya, karena kan nggak mungkin sama plek 100% sama ceritanya, kan nggak mungkin ya kan. Oke, untuk konsultasi pribadi aku kasih tahu, aku melayani konsultasi mulai dari asmara, karir, bisnis, dan keuangan ya. Dan caranya untuk konsultasi silakan teman-teman cek kolom deskripsi di bawah konten ini ya. Oke. Oh ya, aku lupa, aku ada channel kedua nih, Mila Spasi Nabila. Di sini aku bakalan bikin konten untuk prediksi asmara 12 zodiak dan prediksi keuangan 12 zodiak di sepanjang tahun 2022. Dan aku juga bakal bikin prediksi ya asmara 12 sio ya di tahun 2022 dan prediksi keuangan 12 sio di tahun 2022. Mohon dukungan subscribe-nya teman-teman di Mila Spasi Nabila, dan ramalan itu bakalan aku cantumkan di sini ya, karena di channel itu bukan pilih kartu seperti di sini ya, di Mila Nabila 99 ya. Kalau di Mila Spasi Nabila aku fokus pada sio dan zodiak teman-teman gitu ya. Silakan teman-teman traveling ke channel saya kedua ini ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Ya, alasan yang sebenarnya si dia itu diamkan kamu, tidak menghubungi kamu. Ini ada kartu Page of Pentacles, ada Queen of Wands, ada Six of Swords di sini. Karena diam di sini lebih memilih yang lain dibanding kamu, ya. Karena aku dapat Page of Pentacles di sini, jadi dia nggak memilih kamu, tapi dia memilih Queen of Wands ini. Ya, kurasa ini orang sudah menjalani hubungan itu udah cukup lama. Ada kartu Six of Swords di sini ya. Ya, mereka ini cukup lama udah menjalani hubungan ini, udah cukup lama ya. Kamu berapa lama sih sama pasangan kamu? Nah, setengah dari usia kamu dan pasangan kamu ini merupakan usia sama Queen of Wands ini. Contoh misalnya, Kak, aku pacaran sama dia tuh udah 2 tahun, Kak.
Berarti jawabannya sama Queen of Wands ini udah setahun gitu loh. Udah setahun di sini ya. Nah, silakan dikondisikan cerita kalian masing-masing. Pokoknya separuhnya kamu. Memang duluan sama kamu gitu ya, tapi di pertengahan ya dia mulai ada yang lain di sini dan dia lebih memilih Queen of Wands ini ya dibanding kamu ya. Dan dia memang di sini berniat meninggalkan kamu untuk selamanya, teman-teman ya. Meninggalkan kamu di sini. Dan aku kasih tahu sama kamu, ini general reading, jadi tidak berlaku untuk perempuan saja. Jadi bisa cowok juga, cowok laki-laki. Sorry sih. Kok cowok laki-laki sih, cowok cewek gitu ya. Laki-laki perempuan, nah gitu loh ya. Cuma di aku aja munculnya cewek. Jadi bukan berarti nggak berlaku sama cowok, berlaku cowok cewek gitu ya. Jadi sekali lagi alasan yang sebenarnya dia mendiamkan kamu, tidak menghubungi kamu, kenapa? Karena dia punya yang lain. Dan dia memang lebih memilih yang lain dibanding kamu. Dia lebih memilih meninggalkan kamu. Nah, kamu ditinggal di sini ya. Dia sama perempuan ini terus pergerakannya maju sebagaimana perahu ini yang bergerak maju. Sama kamu ditinggal ya, Page of Pentacles, kamu ditinggal gitu ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio. Oh, sorry, bukan. Aku ulangi lagi ya. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Itu alasannya ya. Oke, yang kedua. Alasan yang sebenarnya dia mendiamkan kamu, dia tidak menghubungi kamu apa sih? Ada kartu Five of Swords ya. Ada Nine of Wands, ada The Fool di sini ya. Alasannya justru karena dia di sini curiga sama kamu ya. Pikiran dia itu loh ya teman-teman, negative thinking sama kamu ya. Yang dia rasakan tuh oleh kamu kurang dihargai ya. Ada kartu Nine of Wands di sini ya, kurang dihargai oleh kamu ya. Dia merasakan ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Artinya dia yang lebih berusaha di hubungan ini, dia yang berjuang sendirian di hubungan ini, dan kamu seolah apa ya, kamu mengabaikan dia gitu ya. Kamu nggak serius ya di hubungan ini. Itu yang dia rasakan teman-teman ya. Padahal dia tuh pengen serius sama kamu. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, kira-kira ada cinta nggak Kak di hati dia untuk saya? Jawabannya cinta banget ya, cinta banget. Dia nih kata dia loh ya, kata dia nih, aku tuh udah berusaha loh, sekian lama loh aku bersabar ya. Walaupun aku merasa diabaikan oleh kamu ya, yang aku rasakan kamu itu mensia-siakan saya, kamu nggak mau serius sama saya. Itu tuh yang aku rasakan udah cukup lama loh. Udah sekian lama aku merasakan hal itu, tapi aku berusaha bertahan ya, berusaha bersabar. Em, apa masih ini loh, berharap kamu berubah, berharap kamu itu menghargai perjuangan saya ya. Saya berusaha bertahan, kamu malah mengabaikan saya ya. Kamu seolah mencampakkan saya. Nah gitu teman-teman. Sebenarnya kamu tuh cinta nggak sih sama aku? Karena yang aku rasakan di sini eh, hanya aku saja. Padahal dalam sebuah hubungan itu harus ada kedua belah pihak ya. Kedua belah pihak itu harus saling berjuang, harus saling mendukung di hubungan ini, harus saling memperkuat hubungan ini. Bukan mengabaikan, bukan mencampakkan ya, sebagaimana kamu mengabaikan saya, mencampakkan saya, mensia-siakan saya capek. Udah sekian lama saya bersabar bertahan ya, dan berharap kamu berubah, tapi ternyata kamu tidak pernah berubah, kamu tidak pernah mau serius ya. Jadi saya tuh selama ini saya tahu kalau saya punya pacar, tapi saya serasa jomblo. Nah ya, ya udah deh, mending lebih baik aku konsentrasi pada atau fokus pada hidupku sendiri aja. Nah ya udah, aku gak mau deh ngubungin kamu, aku udah capek, kata dia ya. Karena selama ini aku sudah berusaha bersabar, tetap berjuang walaupun dicampakkan. Dan yang aku rasakan aku punya pacar, yang aku rasakan selama ini aku punya pacar tapi kayak gak punya pacar. Ya udahlah kalau kayak gitu, aku bakal mendiamkan kamu. Aku tidak akan pernah menghubungi kamu. Aku mau fokus dengan diri aku sendiri. Udahlah, masa bodoh tentang kamu ya, masa bodoh tentang kamu. Aku mau fokus dengan diri aku sendiri di sini. Nah itu teman-teman alasan yang sebenarnya dia mendiamkan kamu, dia nggak ngubungin kamu ya, karena dia pikirannya negative thinking kepada kamu, menilai ya dari perlakuan kamu kepada dia,
ya, yang dia rasakan seperti itu, teman-teman. Dia merasa nggak dihargai oleh kamu. Dia merasakan, cintanya nggak terbalaskan dari kamu, gitu. Jadi, "Ya udahlah, gue capek," katanya ya di sini, "mending gue fokus sama diri gue sendiri aja." Nah, gitu ya. Oke, di sini kamu deal dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, dan energi yang paling mendominasi dari Aquarius. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3 di sini, alasan yang sebenarnya si dia mendiamkan kamu atau tidak menghubungi kamu itu kenapa sih ya? Kita lihat di sini ada kartu Six of Wands, Three of Wands, Three of Pentacles. Alasannya karena di sini rekan kerjanya ya. Satu rekan kerja di sini yang bersama dia, teman-teman. Awalnya dia tuh biasa-biasa aja ya kepada rekan kerjanya. Tapi memang rekan kerjanya ini memang ini loh apa awalnya yang ngejar-ngejar duluan. Jadi bukan si dia ya. Jadi ini memang rekan kerjanya yang ngejar-ngejar duluan. Belum lagi rekan kerjanya tuh di sini apa ya, banyak membantu ya dalam kesuksesan si dia, teman-teman ya. Banyak macam-macam lah di sini. Saya nggak tahu apa aja, apakah dia kasih ilmu pengetahuan atau ada bantuan dana ya, kan macam-macam. Ini kan general reading, jadi saya nggak bisa spesifikan. Kecuali kamu sama aku konsultasi, oh ini kasih ilmu, oh ini ada bantuan dana, oh ini bla bla bla, pasti aku bisa spesifikkan. Tapi kalau di sini nggak bisa ya. Ini general reading. Nggak semua pasangan kamu dokter, nggak semua pasangan kamu itu punya apa ya, pengusaha, nggak semua pasangan kamu itu peternak misalnya, nggak semuanya, beda-beda ceritanya. Jadi sesuaikan kondisi, sesuaikan apa, dikondisikan dengan cerita kalian masing-masing ya. Pokoknya di sini terlibat dalam kesuksesan pasangan kamu si dia ya. Jadi orang ketiga ini yang merupakan rekan kerjanya atau rekan bisnisnya terlibat dalam kesuksesan si dia, teman-teman. Nah, mereka ini sering bertemu gitu loh ya, mereka sering bersama ya. Sedangkan sama kamu beberapa dari si dia ini sama kamu LDR ya kan. Bukan beberapa lagi sih ya, sebagian besar yang pilih nomor 3 ini LDR, sebagian besar ya, nggak semuanya sih, tapi sebagian besar LDR. Kalau misalnya kamu nggak LDR ya udah nggak apa-apa gitu. Ini kan general reading. Karena aku dapat three of Wands di sini. Jadi sebagian besar yang pilih nomor 3 hubungan kamu sama dia LDR yang aku lihat gitu loh ya. Jadi alasan yang sebenarnya di sini adalah orang yang sering bertemu dengan dia yang merupakan rekan bisnisnya atau rekan kerjanya itu tuh suka sama pasangan kamu, suka sama si dia gitu loh. Ya, dia tuh terus berusaha untuk meraih hati si dia. Ya, orang ketiga ini rekan bisnisnya ya, dia tuh selalu ada usaha untuk meraih hati si dia, teman-teman. Jadi dia pinter mengambil hati. 3 koin di sini ya, 3 koin orang ketiga yang rekan kerjanya, atau di sini kalau bukan rekan kerja ya, misalnya bantu dana gitu loh, ngebantu kasih dana, kasih modal misalnya si dia nih pebisnis ya, jadi dia kasih bantuan dana misalnya kayak gitu loh. Ya, paham ya. Jadi silakan sambil dikondisikan aja sendiri ya, karena ini general reading. Kalau kamu penasaran sama aku, ya aku bakalan bisa menjawab spesifik untuk kamu ya kalau kamu konsultasi pribadi dengan saya gitu ya. Jadi intinya di sini kenapa dia nggak ngubungin kamu ya. Kenapa dia mendiamkan kamu? Karena ada yang lain di sini ya, yang mana merupakan rekan kerjanya atau rekan bisnisnya. Kalaupun dia bukan rekan kerja, bukan rekan bisnis, tapi terlibat, misalnya kayak bantuan dana yang gue katakan tadi, ya. Jadi si dia ini ada hubungan dengan Three of Pentacles ini, ya. Jadi ada yang lain. Tapi memang ini udah pasangannya sih, pernah jadi pasangan sih di sini. Cuman mereka sempat putus, ya. Jadi ini mantan ya, ini mantannya di sini. Yang mana mantannya itu rekan kerjanya atau rekan bisnisnya, ataupun kalau enggak sekedar kasih bantuan keuangan. Jadi walaupun bukan rekan kerja ya, bukan rekan bisnis, tapi ada bantuan keuangan misalnya ya. Pokoknya ini terlibat dalam kesuksesan si dia. Orang ketiga ini terlibat dalam kesuksesan si dia, teman-teman. Jadi itu ya yang bikin dia mendiamkan kamu, karena dia udah merasa nyaman ya, berhasil ya, apalagi mereka dalam kesuksesan di sini ya. Memang faktor ekonomi itu membuat hubungan itu langgeng, teman-teman.
Langgeng, banyak kayak gitu ya. Banyak rumah tangga itu sebenarnya udah saling nggak mencintai, tapi karena faktor ekonomi yang stabil, langgeng, nggak cerai, banyak kayak gitu. Justru yang saling mencintai ya, tapi karena faktor ekonomi ya, yang mendesak ya, terhimpit perekonomian, misalnya kayak terlilit hutang misalnya. Nah itu walaupun saling mencintai, ada aja yang bikin mereka cerai. Ada kayak gitu ya, yang bikin mereka cerai. Karena biasanya karena emosi ya, emosi sesaat gitu loh, bisa ya, banyak kayak gitu kejadian. Justru memang ekonomi itu, keuangan ya, kestabilan finansial ya, itu biasanya sebagai pendongkrak ya, pendongkrak kelanggengan, biasanya kayak gitu ya. Saya nggak tahu di sini apakah pasangan kamu, apakah si dia ini cinta sama orang ini, tapi kurasa udah mulai ini sih, mulai ada rasa nyaman sih sama orang ketiga ini ya. Oke. Oke, di sini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Energi yang paling mendominasi dari Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 4 ya. Alasan yang sebenarnya si dia ini mendiamkan kamu, dia nggak ngubungin kamu, kenapa sih? Ini ada kartu Four of Swords, ada Two of Pentacles, ada Two of Wands ya. Dua koin ya, ada dua koin. Artinya di sini kamu itu yang dia nilai yo, yang dia nilai loh dari kamu ya. Jadi selama dia kenal kamu, selama dia jalani sama kamu, deket sama kamu atau kayak gitu ya. Yang dia kalau ini belum pacar, kayak deket gitu misalnya ya. Jadi selama PDKT sama kamu tuh kayak setengah-setengah sama dia, nggak sungguhan gitu di sini. Jadi kamu tuh antara mau dan tidak gitu, iya nggak ya, mau nggak ya gitu. Jadi maju mundur gitu. Jadi bikin dia ini nggak puas teman-teman. Ah kok ini sih kayaknya sama aku setengah-setengah ya. Ya yang dia menilai kamu demikian gitu. Kok dia setengah-setengah ya sama aku? Apakah dia ada yang lain ya? Nah dua tongkat di sini ya, dua tongkat. Apakah dia tuh ada pilihan lain ya? Sehingga dia setengah-setengah sama aku gitu ya. Kalau kamu sama dia, kalau kamu ini kamu tujukan untuk PDKT-an kamu ya, teman-teman. Kalau kamu tujukan untuk pasangan kamu di sini, kenapa dia mendiamkan kamu? Kenapa dia nggak ngubungin kamu? Ya kamu setengah-setengah sama dia di sini. Kamu tuh menjalani hubungan sama dia setengah-setengah. Jadi seolah kamu tuh pengen maju, pengen ada pergerakan maju di hubungan ini, tapi kayak nggak berani, kayak mau mundur gitu ya. Nah kan bikin dia nggak puas gitu, bikin bikin dia males ya, bikin dia itu juga juga males mau maju sama kamu tuh, males juga, takut juga gitu. Ngapain gue sama orang setengah-setengah? Ya gue maunya tuh pasangan yang total sama gue, total gitu. Jadi kalau sayang sama gue ya total sayangnya, kalau serius sama gue ya seriusnya total gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Nah dia ini menilai kamu setengah-setengah, jadi dia mengira ya, apa ya, mendeskripsikan kamu itu ada yang lain, ada pilihan lain gitu loh selain dia. Makanya kamu sama dia setengah-setengah. Jadi dia mikirnya tuh, ah pasti kamu ada pilihan lain deh selain aku, makanya kamu tuh setengah-setengah sama aku. Ya masa aku mau cari pasangan yang setengah-setengah sih sama aku tuh maunya yang total. Jadi dia tuh bener-bener sayang sama aku, bener-bener mencintai aku, bener-bener serius sama aku, dan bener-bener fokus sama aku, bla 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 bla. Intinya tuh cuman cuman apa ya, dia tuh cuman dia satu-satunya, dan kamu bener-bener fokus untuk dia gitu loh, serius untuk dia 100% gitu loh, gitu ya. Itu alasan dia itu akhirnya mendiamkan kamu saja, karena kamu setengah-setengah di sini ya. Hati kamu tuh buat dia setengah-setengah, jadi dia mengira kamu tuh ada pilihan lain selain dia gitu ya. Kamu tuh kayak mau maju tapi mundur lagi ya, mau maju mundur lagi, kan bikin dia nggak enak kayak gitu ya, nggak puas ya hubungan kayak gitu loh. Jadi dia tuh maunya yang total gitu loh, yang sama dia tuh total, cintanya total, keseriusannya total gitu, bukan setengah-setengah kayak kamu gini. Karena yang dirasakan dari kamu tuh setengah-setengah ya, kamu setengah-setengah sama dia. Itu sih jawabannya ya. Akhirnya dia lebih memilih mendiamkan kamu saja ya, nggak ngubungin kamu saja gitu ya. Oke, di sini kamu dealing semuanya. Sekali lagi, kamu di sini dealing dengan semua zodiak kecuali ya, kecuali Cancer, Scorpio, dan Pisces.
ya. Oke, ini hanya pembacaan umum teman-teman. Jadi bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya. Untuk konsultasi pribadi silakan teman-teman cek kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga teman-teman channel YouTube saya yang kedua ya, Mila Spasi Nabila. Di sini aku bakalan bikin konten untuk prediksi asmara sio 12 sio di sepanjang tahun 2022, dan juga mengenai keuangan, dan juga aku bakalan memprediksi asmara dan keuangan 12 zodiak ya di sepanjang tahun 2022, dan aku cantumkan di channel saya Mila Spasi Nabila ini. Mohon subscribe-nya ya teman-teman ya. Oh ya, aku sudah bikin loh untuk prediksi asmara sio tikus ya sepanjang 2022. Silakan teman-teman cek ya teman-teman di channel YouTube saya yang kedua, Mila Spasi Nabila ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.